Minasan, konnichiwa. Watashi wa Puri desu. Nunukan kara kimashita. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Oke teman-teman, kembali lagi ke YouTube channel saya. Kali ini kita akan membahas mengenai pelajaran bahasa Jepang. Nah, kalau teman-teman sudah melihat video saya di video-video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai bekerja di luar negeri, khususnya Jepang. Nah, untuk bekerja di Jepang, teman-teman harus mempunyai basic bahasa, khususnya bahasa Jepang. Jadi di Jepang itu tidak membutuhkan bahasa Inggris. Tetapi kalau kita ingin bekerja di Jepang, kita harus bisa berbahasa Jepang. Nah, untuk bisa berbahasa Jepang, teman-teman paling tidak memiliki kemampuan dasar bahasa Jepang setara dengan N5. Nah, bagaimana untuk bisa mendapatkan sertifikasi N5? Jadi teman-teman bisa mengikuti pelatihan di LPK. Kalau saya tanya teman saya angkatan kemarin, ya IPA 13 sekarang, jadi katanya itu untuk bisa ikut pelatihan bahasa Jepang di LPK itu kita harus menyediakan uang paling tidak 20-40 juta untuk beberapa bulan, teman-teman. Nah, kalau misalkan lah, apakah di kampung saya ada LPK atau tidak? Jadi tidak semua daerah memiliki LPK yang mengajar khusus bahasa Jepang. Jadi kalau teman-teman mau pelatihan bahasa Jepang, ada baiknya saya sarankan teman-teman ke daerah Pulau Jawa. Nah, kalau misalkan teman-teman merasa mampu, kenapa enggak? Ya kan? Tapi kalau misalkan teman-teman bilang, wah saya nggak mampu, atau misalkan eh, di daerah saya ada tempat pelatihan bahasa Jepang, ada LPK bahasa Jepang, tapi tidak bisa mengeluarkan sertifikasi. Nah, jangan khawatir teman-teman. Jadi teman-teman masih bisa dapat sertifikat N5 dengan cara teman-teman bisa mengikuti ujian JLPT seperti itu. Jadi teman-teman mengikuti ujian JLPT, kemudian untuk mendapatkan kalau misalkan teman-teman lulus, teman-teman bisa mendapatkan sertifikat bahasa Jepang dasar N5 seperti itu. Nah, kalau misalkan wah di daerah saya tidak ada LPK, kemudian saya juga terkendala di masalah dana karena menghitung budget yang harus saya keluarkan 20-40 juta. Nah, kemudian juga saya sementara bekerja, bagaimana caranya saya bisa belajar? Oke teman-teman, jadi saya bisa menawarkan teman-teman di sini, ayo mari kita sama-sama belajar. Jadi kebetulan saya adalah IPA 13, saya juga sekarang masih sementara belajar, tapi tidak ada salahnya kita berbagi informasi dan kita sama-sama belajar. Oke teman-teman, jadi untuk program IPA, pelajaran-pelajaran kita yang saya gunakan adalah berdasarkan buku Minani Hongo. Jadi buku Minani Hongo itu adalah buku yang diterbitkan atau dicetak di Jepang. Nah, untuk mendapatkan buku itu kita tidak bisa mendapatkan di Gramedia, teman-teman. Jadi bagaimana caranya saya bisa mendapatkan? Teman-teman lulus dulu untuk program IPA, kemudian nanti teman-teman akan dikasih buku gratis Minani Hongo. Jadi seperti ini teman-teman bukunya. Oke, seperti ini. Terbalik ya, sorry. Ya, seperti ini. Ini buku Minani Hongo. Oke. Nah, buku Minani Hongo ini, kalau di buku ini dari bab 1 sampai 25. Kemudian nanti kita akan masuk ke jilid kedua, yaitu dari bab 26 sampai 50. Nah, jadi kalau misalkan apa saja yang perlu kita pelajari di buku ini atau apa saja yang kita perlu pelajari untuk bahasa Jepang, sama halnya seperti bahasa Indonesia, kita memiliki abjad dari A sampai Z. Begitu juga untuk bahasa Jepang. Nah, bahasa Jepang itu juga ada hurufnya begitu. Nah, bagaimana kita untuk mengetahui hurufnya, teman-teman? Jadi kan kalau misalkan kita ke Gramedia, kita membeli buku, bilang buku untuk pelajaran bahasa Jepang, biasanya itu pada dasarnya mereka langsung memberitahukan bahwa makan tabemas, minum nomimas, tapi tidak ada menjelaskan, atau bahkan ada tapi tidak semua menjelaskan mengenai basic yang paling dasar. Nah, basic yang paling dasar itu seperti apa, teman-teman? Jadi dalam bahasa Jepang itu menggunakan hiragana, katakana, dan kanji. Jadi tiga ini digunakan dalam sehari-hari, baik itu teman-teman bisa temukan di koran, di majalah,
seperti itu teman-teman. Nah, karena kita nantinya akan bekerja sebagai tenaga kesehatan, baik itu di panti jompo maupun di rumah sakit, teman-teman harus bisa, diwajibkan harus bisa, paling tidak bisa membaca. Kemudian teman-teman bisa membaca, jadi kita tidak hanya untuk berkomunikasi teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman yang bekerja di industri seperti pabrik yang berhubungan langsung dengan mesin, teman-teman cukup bisa berbahasa Jepang, tidak perlu harus tahu tulisannya dan tidak diwajibkan. Teman-teman juga tidak perlu harus bisa menulis, tidak perlu harus bisa membaca, yang penting teman-teman bisa berkomunikasi. Tapi kalau misalkan untuk dunia kesehatan, mungkin ada teman-teman dari perkantoran mungkin ya pasti sama, tapi kita bahas ini ke dunia kesehatan. Jadi kalau untuk dunia kesehatan kan kita ada namanya serah terima laporan. Jadi memang teman-teman wajib untuk mengetahui, bukan cuma bicara, tapi teman-teman juga harus bisa menulis dan membaca tulisan-tulisannya. Nah, jadi untuk dasar sekali yang harus kita pelajari adalah hiragana dan katakana. Nah, terus kanjinya kapan? Nah, kanjinya nanti akan menyesuaikan kalau misalkan sudah banyak kosakata yang teman-teman pelajari dan teman-teman hafalkan, seperti itu. Karena satu kata bisa memiliki kanji, seperti itu. Nah, jadi kita harus belajar dasarnya dulu. Kalau misalkan kita belajar kanji, hiragana, katakana, teman-teman akan pusing. Jadi kita belajar step by step. Oke? Jadi yang pertama itu kita harus mempelajari hiragana. Nah, hiragana itu sendiri teman-teman, ya seperti yang ada di buku ini. Nah, jadi hiragana itu ada memiliki 46 huruf. Oke, di luar hiragana, yuon, dakon, handakon. Oke. Nah, langsung saja teman-teman, jadi kita membahas mengenai hiragana. Nah, kenapa kita tidak mempelajari katakana? Nah, katakana itu sebenarnya sama penyebutannya. Oke, sama. Yang membedakannya apa? Yang membedakan adalah bentuk tulisannya, itu beda. Nah, terus kenapa harus ada katakana? Kenapa harus ada hiragana? Nah, kalau misalkan katakana biasanya digunakan untuk bahasa-bahasa asing atau bahasa serapan, kemudian nama-nama orang asing, supaya ditahu bahwa ini adalah bahasa asing atau bahasa serapan atau nama orang asing, seperti itu teman-teman. Jadi lafalannya tetap sama, ucapannya tetap sama, yang membedakan adalah bentuk tulisannya, seperti itu teman-teman. Nah, kita mempelajari hiragana. Jadi tadi yang saya sebutkan, apakah 46 ini sudah termasuk hiragana yuon? Apakah sudah termasuk dakon? Apakah sudah termasuk handakon? Belum teman-teman. Nah, tapi kita pelajari yang paling basic dulu. Nah, jadi kita mulai saja ya teman-teman. Jadi kita mulai dari A, I, U, E, O, K, Ki, Ku, Ke, Ko, Sa, Si, Su, Se, So, Ta, Chi, Tsu,
te, to, na, ni, nu, ne, no, ha, hi, fu, he, ho, ma, mi, mu, me, mo, ya, you, yo, ra, ri, ru, re, ro, wa, o, Ya, teman-teman, itu adalah basic dasar hiragana. Nah, kemudian yang tadi saya jelaskan di awal, ada hiragana dakun, handakun, sama hiragana yuon. Apalagi itu? Nah, jadi hiragana, kita bahas satu-satu dulu ya teman-teman. Jadi untuk hiragana dakun, ya, hiragana dakun itu adalah huruf-huruf tertentu, ya, atau barisan atau deretan huruf tertentu yang ditambahkan tenteng dalam bahasa Jepangnya, atau biasa kita dalam bahasa Indonesia kita bilang ditambahkan tanda kutip, seperti itu teman-teman. Nah, apakah ke-46 huruf itu harus menjadi hiragana dakun? Enggak. Jadi yang menjadi hiragana dakun hanya ada 4, ya. Yang pertama yaitu deretan ka, kemudian sa, kemudian deretan ta dan ha, seperti itu. Nah, itu saja yang ditambahkan tenteng atau apa istilahnya, tanda kutip dalam bahasa Indonesia. Nah, terus bunyinya bagaimana? Nah, setiap huruf yang urutan atau deretan K akan berbunyi menjadi G. Setiap huruf yang deretan S akan berbunyi Z. Kemudian setiap huruf yang deretan H akan berbunyi ba. Kemudian setiap huruf yang deretan T akan berbunyi D. Seperti itu. Nah, oke, langsung saja ya teman-teman, kita mulai. Ga, gi, gu, ge, go, za, ji,
ず、ず、ぜ、ぜ、ぞ、ぞ、だ、だ、じ、じ、ず、ず、で、で、ど、ど、ば、ba, bi, bi, bu, bu, be, be, bo, bo. Nah, teman-teman, jadi itu adalah hiragana dakun. Nah, terus hiragana handakun apakah sama juga dengan hiragana dakun? Jadi, hiragana handakun itu cuman satu deretan huruf. Satu deretan huruf yang dirubah. Nah, dirubah seperti apa? Jadi, ditambahi maru atau kalau dalam bahasa Indonesia bulatan kecil seperti lambangnya derajat Celcius. Nah, itu ditambahkan itu di atas seperti itu. Dan hanya deretan H yang ditambahkan maru seperti itu, teman-teman. Nah, jadi bunyinya akan seperti apa? Jadi H akan berubah jadi Pa. Nah, langsung saja kita mulai ya. Pa, pa, pi, pi, pu, pu, pe, pe, po, po. Oke, teman-teman, itu adalah hiragana handakuon. Sekarang kita masuk ke hiragana yuon. Apa itu hiragana yuon? Nah, hiragana yuon yaitu semua huruf deretan i kecuali i tunggal sama ji pada deretan da itu tidak dibuatkan hiragana yuon karena di deretan da sama deretan za itu sama-sama menyebutkan ji. Jadi ji pada huruf deretan da tidak dibuatkan hiragana yuonnya. Nah, jadi ji huruf deretan da sama i tunggal tidak dibuatkan hiragana yuon. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Kya, kya, kyu, kyu, kyo, kyo, sa, sa, su, su, so, so, cha, cha, chu, chu, cho, cho, nya, nya, nyu, nyu, nyo, nyo, hya, hya, hyu, hyu, hyo, hyo, mya, mya, myu, myu, myo, myo, rya, rya, ryu, ryu, ryo, ryo, gya, gya, gyu, gyu, gyo,
gyo, ja, ja, ju, ju, jo, jo, bia, bia, biu, biu, bio, bio, pia, pia, piu, piu, pio, pio. Oke teman-teman, jadi demikianlah pelajaran kita mengenai hiragana dasar. Nah, supaya teman-teman tidak kebingungan lagi kenapa saya harus langsung mengajarkan hiragana dakwon, kemudian handakon, kemudian hiragana yuwon, karena supaya teman-teman satu kali berjalan, satu kali memahami, seperti itu teman-teman. Jadi itu dasar-dasar, basic-basic yang harus teman-teman hafalkan, kemudian teman-teman bisa tuliskan, kemudian teman-teman bisa ingat, supaya teman-teman nanti pada saat menemukan tulisan hiragana, teman-teman sudah bisa membaca, kemudian teman-teman sudah bisa mengenal bahwa ini loh yang dibilang A, ini yang dibilang G, ini yang dibilang Zo, begitu. Jadi teman-teman, saya harap teman-teman bisa untuk bukan cuma mengenal, tapi menghafal hurufnya, kemudian belajar untuk menulis. Bagaimana caranya supaya saya bisa mengenal, bagaimana caranya supaya saya bisa hafal tulisannya, bagaimana caranya saya bisa menulis. Jadi sudah saya sampaikan di video saya. Jadi teman-teman tinggal lihat aja, kemudian belajar menulis. Oh, tarikannya dari sini ke sini, seperti itu. Oh, A seperti ini. Kemudian teman-teman belajar menulis begitu 2 kali 3 kali. Lama-lama teman-teman akan terbiasa. Nah, untuk video selanjutnya kita akan membahas mengenai katakana. Jadi saya harap teman-teman sudah hafal mati untuk hiragananya, karena kita tidak bisa untuk melanjutkan pelajaran kita kalau misalkan teman-teman ada yang belum dihafal, seperti itu. Karena kalau misalkan kita melanjutkan pelajaran kita, teman-teman malah akan kesulitan, begitu. Kesulitan untuk memahami, kesulitan untuk membaca, kesulitan untuk mengenal. Karena kalau misalkan teman-teman tidak mengenal huruf, otomatis teman-teman juga akan kesulitan untuk membaca, seperti itu teman-teman. Oke, jadi demikian pelajaran kita kali ini. Sekali lagi saya mohon dukungannya, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Kemudian bagikan ke teman-teman agar kita bisa saling berbagi informasi-informasi ke teman-teman yang butuh. Dan jangan lupa untuk berkomentar teman-teman. Apapun teman-teman bertanya atau berkomentar, silakan tulis di kolom komentar teman-teman. Kemudian jangan lupa yang terpenting teman-teman aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi yang up to date dari saya. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Sayonara.